Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Pasparta yang kami hormati. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter pertama dan kedua dari mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Saya Syafa Alifia Zani dengan NIM 2019-12-11-034 dan yang terakhir. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Dewi. Pasparta dan teman-teman sekalian yang saya hormati, kali ini kelompok kami akan membahas tentang mata kuliah teori akuntansi. Untuk chapter pertama berisikan pengantar. Next. Yang pertama, gambaran umum teori akuntansi. Apa itu teori? Definisi dari Hendrickson. Teori adalah seperangkat prinsip hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang koheren yang membentuk kerangka acuan umum untuk bidang penyelidikan. Sedangkan, menurut kami, teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Next. Nah, selanjutnya, apa itu dari teori akuntansi? Nah, definisi dari Hendrickson, teori akuntansi adalah penalaran logis berupa seperangkat prinsip luas yang pertama, memberikan kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dievaluasi dan membantu perkembangan prosedur baru. Dan sedangkan menurut kami, teori akuntansi adalah suatu pengertian yang menggunakan spekulasi, metodologi, dan kerangka kerja dalam mempelajari pelaporan keuangan serta bagaimana prinsip pelaporan keuangan diterapkan dalam industri akuntansi. Nah, untuk akuntansi sendiri, akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan yang bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi. Next. Gambaran umum teori akuntansi. Apakah suatu teori diterima tergantung pada bagaimana? Yang pertama, baik itu menjelaskan dan memprediksi kenyataan. Yang kedua, baik itu dibangun baik secara teoritis dan empiris. Dan yang terakhir, dapat diterima implikasinya. Next. Teori akuntansi, konsep modern dibandingkan dengan matematika atau fisika. Nah, atas dasar sasaran yang ingin dicapai, teori akuntansi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teori positif, yang kedua, teori normatif. Yang pertama, teori positif menjelaskan fenomena akuntansi seperti apa adanya atas dasar pengamatan empiris. Sedangkan untuk yang kedua, teori normatif menjelaskan fenomena akuntansi untuk menjustifikasi atau membenarkan standar akuntansi karena bertujuan akuntansi harus dicapai. Next. Perkembangan akuntansi. Teori sebagian besar tidak terstruktur. Menurut Kamar, akuntansi telah sering digambarkan sebagai kumpulan praktik yang telah dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan praktis daripada oleh pemikiran yang disengaja dan sistematis. Next.
Gambaran umum teori akuntansi ada 4. Yang pertama, dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang muncul, reaktif. Yang kedua, pendekatan ad hoc. Yang ketiga, menyebabkan inkonsistensi dalam praktik, misalnya metode penyusutan yang berbeda. Dan yang terakhir, pengaturan standar akuntansi, proyek kerangka konseptual sebelum menyelesaikan inkonsistensi dalam praktik. Nah, untuk yang kedua, pendekatan ad hoc. Pendekatan ad hoc adalah sebuah istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Ad hoc menerangkan suatu panitia atau organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Next. Kita masuk dalam pra-teori tahun 1400-an sampai 1800-an. Menurut Goldberg, tidak ada teori akuntansi yang dirancang dari zaman Pacioli hingga pembukaan abad ke-19. Nah, sebelum formalisasi sistem double entry di tahun 1400-an, sangat sedikit ditulis tentang teori yang mendasari praktik akuntansi. Selama periode perkembangan dari sistem double entry, penekanan utama adalah pada praktik. Sampai tahun 1494, seorang biarawan Fransiskan, Fra Pacioli, menulis buku pertama untuk mendokumentasikan sistem akuntansi double entry. Double entry, seperti yang kita kenal, judul karyanya adalah Summa de Arithmetica Geometria Proportionari e Proportionalita, artinya ulasan aritmatika, geometri, dan proporsi. Untuk 300 tahun setelah 1494, risalah Pacioli, Perkembangan Akuntansi. Hal itu disebut sebagai periode prateori. Tidak ada teori akuntansi yang telah dibuat dari waktu Pacioli pada awal abad ke-19. Saran teori muncul dari berbagai aspek, tetapi tidak sejauh yang diperlukan untuk menempatkan akuntansi secara sistematis. Next. Akuntansi pragmatis tahun 1800 sampai 1955. Periode ilmiah umum dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan pengamatan empiris praktek. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang praktik akuntansi. Yang ketiga, berfokus pada sudut pandang akuntansi yang ada. Nah, teori pragmatis atau akuntansi pragmatis periode 1800 sampai 1955 ini sering disebut sebagai masa ilmiah umum. Selama periode ini, perkembangan teori yang paling prihatin dengan memberikan penjelasan praktek. Penekanannya adalah pada penyediaan suatu kerangka menyeluruh untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Teori yang dikembangkan, terutama berdasarkan analisis empiris, metode yang paling sering diadopsi dalam ilmu fisika. Analisis empiris bergantung pada pengamatan dunia nyata, daripada hanya mengandalkan logika. Next. Akuntansi normatif tahun 1956 sampai 1970 menetapkan norma untuk praktik akuntansi terbaik, berfokus pada what should be yang ideal versus what is. Nah, periode 1956 sampai 1970 diberi label normatif. Hal ini disebut periode normatif karena itu adalah periode ketika teori akuntansi berusaha untuk membangun norma untuk praktik akuntansi yang terbaik. Teori normatif mengadopsi tujuan, sikap, dan kemudian menentukan cara mencapai tujuan yang dinyatakan. Mereka memberikan resolusi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan. Fokus utama dari teori normatif akuntansi selama tahun 1956 sampai 1970 adalah dampak dari perubahan harga pada nilai aset dan perhitungan laba. Next. Selanjutnya,
Masih dalam akuntansi normatif tahun 1956 sampai 1970. Yang pertama, merosot menjadi pertempuran antara sudut pandang yang bersaing. Yang kedua, dua kelompok mendominasi, yaitu pendukung kerangka konseptual dan kritik biaya historis. Lalu, faktor-faktor yang mendorong matinya periode normatif meliputi tiga hal. Yang pertama, kemungkinan suatu teori normatif tertentu diterima secara umum. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi keuangan. Dan yang ketiga, ketersediaan data empiris dan metode pengujian baru. Next. Kritik utama dari teori normatif adalah terdapat dua. Yang pertama, mereka tidak selalu melibatkan pengujian hipotesis empiris. Yang terakhir, mereka didasarkan pada penilaian nilai. Next. Kita masuk akuntansi positif. Tahun 1950 sampai sekarang. Akuntansi positif. Ketidakpuasan dengan teori normatif dikombinasikan dengan meningkatnya akses terhadap data empiris dan pengakuan meningkatnya argumen ekonomi dalam literatur akuntansi menyebabkan pergeseran ke bentuk baru dari empiris yang beroperasi di bawah label luas teori positif. Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Sebuah contoh dari teori akuntansi positif akan menjadi teori yang mengarah ke apa yang dikenal sebagai hipotesis rencana bonus. Yang pertama, pergeseran ke bentuk empiris baru yang disebut teori positif. Yang kedua, berasal dari periode ilmiah umum. Yang ketiga, berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi yang diamati. Yang keempat, tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, misalnya the bonus plan hypothesis. Yang kelima, membantu memprediksi reaksi pemain, seperti pemegang saham, terhadap tindakan manajer dan informasi akuntansi yang dilaporkan. Next. Kekurangan utama dari akuntansi positif adalah terdapat dua. Yang pertama, pemaksimalan kekayaan telah menjadi jawaban untuk menjelaskan semua praktik akuntansi dan informasi yang dilaporkan. Dan yang terakhir, itu bergantung secara berlebihan pada teori agensi dan asumsi yang meragukan tentang efisiensi pasar. Next. Penelitian perilaku. Terdapat tiga. Yang pertama, berkaitan dengan implikasi sosiologis, angka akuntansi, dan tindakan terkait pemain kunci. Yang kedua, muncul pada tahun 1950-an. Dan yang terakhir, meskipun penerimaan tumbuh sejak tahun 1980-an, teori akuntansi positif masih tetap mendominasi hingga saat ini. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Dewi Yulia Biran Pasana. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah Dewi. Baik. Kemudian kita sekarang akan membahas perkembangan teori akuntansi yang terkini.
Jadi, kerangka konseptual yang dibangkitkan pada tahun 1980-an menyatakan sifat dan tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama, menetapkan kriteria untuk memutuskan antara praktik akuntansi alternatif. Yang kedua, menimbulkan peraturan yaitu SAC 1-4. Kemudian, perkembangan teori akuntansi ini juga menimbulkan kerangka konseptual dan perkembangan yang terbaru. Contohnya yaitu adanya proyek bersama antara IASB dan FASB. Kemudian, terdapat harmonisasi internasional praktik akuntansi melalui satu set standar pelaporan keuangan internasional atau yang paling sering kita dengar yaitu IFRS yang sangat konsisten. Nah, dari kerangka konseptual yang tadi yang mendasari IFRS mendukung langkah menuju yang pertama, praktik akuntansi ini menyediakan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan oleh investor dan pihak lain. Yang kedua, mengakui bahwa semua keuntungan dan kerugian dalam periode akuntansi di mana mereka terjadi. Yang terakhir, pengukuran menggunakan nilai keluar. Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman, di situ juga ada perkembangan teori akuntansi. Jadi untuk di Indonesia sendiri, perkembangan teori akuntansi di Indonesia selalu memperlihatkan perubahan yang secara terus-menerus dan konsisten menuju yang lebih baik dan lebih lengkap. Nah, ada banyak ilmu akuntansi yang beroperasi dalam lingkungan perilaku baik sektor publik maupun sektor internasional untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum. Nah, nanti teori akuntansi ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, nanti kita akan ambil praktik yang mana nih? Apakah yang normatif, apakah yang positif? Jadi, untuk garis besarnya di chapter 1 ini kita membahas yang pertama itu ada teori akuntansi, kemudian periode utama perkembangan teori akuntansi, terus tadi kita juga udah sempat bahas akuntansi normatif, yang kedua kita udah bahas juga akuntansi positif, kerangka konseptual, dan IFRS. Nah, yang harus teman-teman ingat di chapter pertama itu adanya teori akuntansi, teori normatif, teori positif, teori perilaku, dan kerangka konseptual, dan yang terakhir adalah IFRS. Nah, selanjutnya kita akan masuk di chapter kedua yang akan membahas tentang konstruksi teori akuntansi. Nah, yang akan pertama kita bahas yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis ini didasarkan pada perilaku yang diamati dari akuntan. Nah, teori ini dikembangkan dari bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu. Teori ini diuji dengan mengamati apakah akuntan bertindak dengan cara yang disarankan teori adalah pendekatan induktif. Nah, kritik terhadap pendekatan pragmatis deskriptif. Yang pertama, ada tidak mempertimbangkan kualitas tindakan akuntan. Yang kedua, tidak menyediakan praktik akuntansi untuk ditantang. Dan yang terakhir, berfokus pada perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atau atribut perusahaan. Jadi, pendekatan pragmatis ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi, baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial. Terus, teori pragmatis ini dibagi menjadi dua. Teori pragmatik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang tadi pendekatan pragmatik deskriptif, dan yang ini adalah pendekatan pragmatis secara psikologis. Yang pertama, pendekatan ini merupakan pendekatan dalam bentuk suatu teori akuntansi yang didasarkan pada pengamatan atas reaksi para pengguna
atau output yang dihasilkan oleh akuntan. Kemudian terdapat kelemahan dalam teori ini, yaitu yang pertama, beberapa pengguna mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis. Yang kedua, beberapa pengguna mungkin memiliki respon yang telah ditentukan sebelumnya, atau kayak kalau kita tuh kayak nggak jujur gitu loh, udah direncanain. Terus yang terakhir, beberapa pengguna mungkin tidak bereaksi ketika mereka seharusnya. Kemudian yang kedua ada teori sintaksis dan semantik. Input semantik ini adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar. Nah, input ini kemudian dimanipulasi berdasarkan premis dan asumsi akuntansi biaya historis. Nah, outputnya dari teori sintaksis dan semantik ini, yang pertama, output mungkin akurat secara sintaksis, tapi tetap tidak bernilai karena kurangnya akurasi semantik atau kurangnya korespondensi dengan peristiwa, transaksi, atau nilai dunia nyata. Yang kedua, akuntansi biaya historis dapat menghasilkan keluaran yang akurat, tapi memiliki sedikit atau tidak ada utilitas sama sekali. Nah, ini tuh berarti mereka nggak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, kecuali untuk memverifikasi entry akuntansi. Atau sebentar, bahas lagi yang teori sintaksis dan semantik. Untuk lebih jelasnya, teori sintaktik ini berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi gimana nih akuntan akan bereaksi pada keadaan tertentu. Nah, teori sintaksis ini berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah dirumuskan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan. Nah, teori ini juga meliputi pola hubungan antara unsur-unsur yang membentuk struktur pelaporan keuangan atau struktur akuntansi dalam suatu negara, yaitu manajemen, entitas, pelapor, pemakai informasi, sistem akuntansi, dan penyusunan laporan. Nah, sedangkan untuk teori semantik ini, dia ini berkaitan dengan fenomena atau objek dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Nah, teori akuntansi semantik ini, dia ini tuh menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas kegiatan perusahaan ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi, elemen statement akuntansi. Jadi kayak ditranslate dari penyimbolan dunia nyata ke elemen-elemen akuntansi. Nah, sehingga orang-orang itu dapat membayangkan kegiatan fisik perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan keadaan. Kemudian teori ini juga berusaha untuk menemukan dan merumuskan makna-makna penting pelaporan keuangan. Sehingga teori ini banyak membahas pendefinisian makna elemen, pengidentifikasi atribut, dan penentuan jumlah rupiah sebagai atribut. Kemudian yang keempat ada teori normatif. Nah, teori normatif ini terjadi di tahun 1950 dan 1960-an. Nah, ini juga disebut juga dengan zaman keemasan. Nah, teori normatif ini digunakan sebagai rekomendasi kebijakan. Apakah sebaiknya berkonsentrasi pada turunan? Yang pertama, pendapatan sebenarnya atau keuntungan. Yang kedua, praktik yang meningkatkan kegunaan keputusan. Nah, teori normatif ini berdasarkan proposisi analitik dan empiris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudi Perdana.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan teori normatif yang dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Dewi Yulia. Dalam teori normatif ini, dalam penghitungan penghasilan itu biasanya dilihat melalui ukuran tunggal untuk aset dan yang kedua untuk angka keuntungan yang unik dan benar. Maksud dari ukuran tunggal untuk aset ini adalah seberapa besarnya nilai aset yang kita terima. Dalam pencatatan akuntansi kan ada yang namanya book value dan fair value. Nah, di sini kita mengambilnya dari penghitungan book value dan fair value untuk aset. Sementara untuk angka keuntungan yang unik dan benar ini itu lebih ke arah gain or loss dari sebuah penjualan aset. Sama seperti halnya dalam ukuran tunggal aset. Kita tahu bagaimana untuk mendapat keuntungan adalah penjualan dikurangi beban. Sama halnya dengan kita membeli aset. Kita memikirkan dulu berapa sih harga aset ini sebelum penyusutan. Biasanya dalam penghitungan aset kan itu harga awal, harga beli dikurangi beban penyusutan dibagi masa manfaat. Kalau misalnya kita mengambil teori keputusan untuk menjual aset itu biasanya dilihat dari seberapa bergunanya ke aset ini walaupun sudah berjalan sekian lamanya. Nah, kita juga bisa mengambil pilihan untuk antara menjual aset untuk memperoleh keuntungan atau bisa saja mempertahankan aset yang ada. Walau kenyataannya pada saat kita menjual aset biasanya itu lebih murah dari awal kita membeli karena sudah dikurangi biaya penyusutan. Untuk selanjutnya, nah, dalam teori normatif ini sesuai yang tadi sudah dijelaskan di dalam contoh aset, biasanya dalam penggunaan putusan ini dia berdasarkan laporan akuntansi tertentu. Di sini bisa dilihat di PPT dijelaskan tujuan dasar akuntansi itu adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan pengguna laporan akuntansi tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang berguna. Di sini dalam melihat pengguna laporan akuntansi, kita kan tahu ada banyak pengguna laporan akuntansi. Salah satunya investor, pihak internal maupun eksternal yang atau pemegang saham dalam perusahaan. Nah, di sini dalam teori normatif ini dia itu prinsip dalam penggunaan keputusan itu adalah untuk membantu seseorang untuk mengambil keputusan dalam melihat performa akuntansinya. Misalnya dalam sebuah kasus perusahaan X mengalami kerugian sebesar 10.000, padahal modalnya 15.000, berarti kan sudah rugi 5.000, modalnya 15.000, berarti udah rugi 5.000 kan. Otomatis setelah pihak akuntan melaporkannya kepada pihak eksternal, orang dari eksternal itu tentu akan berpikir apakah mereka harus melanjutkan untuk mendanai perusahaan tersebut atau tidak. Nah, di sini teori normatif itu yang berperan bagi pihak eksternal untuk memilih jangka panjangnya, apakah perusahaan ini layak untuk diberikan dana dan dia dapat berkembang atau adanya perubahan dalam sistem perusahaan. Kadang dalam perusahaan itu ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Ada contohnya yaitu melakukan pemberhentian produksi dalam suatu produk itu sebagai tanda-tanda biasanya di dalam perusahaan bahwa produk ini tidak berkompeten atau tidak layak saing di industri pasar. Nah, dari situ itu sudah itu dilihat dari laporan hasil penjualannya. Nah, kepada pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan. Di dalam pihak eksternal dan internal perusahaan itu, mereka melihat dulu data-datanya dari setiap penjualan, untung berapa dan rugi berapa. Kalau misalnya dalam laporan tersebut mengalami banyak rugi dibanding keuntungan, otomatis mereka akan memilih untuk memberhentikan produksi tersebut. Nah, dalam pemberhentian produksi tersebut itu sebelumnya itu telah berlaku namanya teori normatif. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih proses pengambilan keputusan dalam perusahaan menurut teori normatif? Nih, yang pertama itu munculnya sistem akuntansi perusahaan X. Misalnya dalam pencatatan first in, first out, dan last in, first out. Itu dalam akuntansi persediaan kan. Nah, di dalam akuntansi persediaan itu kan setiap perusahaan menganut aliran atau cara metode akuntansi yang berbeda. Misalnya di perusahaan A, dia memakai sistem FIFO. Sementara di perusahaan B itu memakai sistem LIFO. Sebagaimana kita tahu, yang biasa mendapatkan untung dalam penjualan
persediaan itu kan biasanya adalah perusahaan Vivo. Sementara kadang Livo mengalami kerugian. Nah, dari sistem akuntansi ini muncullah model prediksi pengguna. Nah, model prediksi pengguna di sini itu maksudnya adalah bagaimana pihak internal maupun eksternal dari perusahaan itu memperhatikan laporan keuangan dari metode sistem akuntansi yang diadaptasi dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya perusahaan saya memakai jasa akuntan dengan metode Vivo. Lalu kemudian jasa akuntan ini mengatakan pada saya bahwa Vivo ini masih berlanjut dan Anda bisa untung besar. Nah, otomatis kita beralih ke tahap ketiga, yaitu model keputusan pengguna. Nah, model keputusan pengguna ini adalah di mana kita sebagai pemegang kepentingan atau pemangku kepentingan memilih pilihan yang tepat supaya perusahaan kita bisa tetap berjalan. Sebagai contoh sebelumnya tadi dibilang jasa akuntan tersebut bilang kalau saya memakai jasa Vivo, jasa dengan metode Vivo, otomatis saya kan dapat untung. Kalau misalnya saya mendapatkan untung, otomatis banyak pemasukan untuk perusahaan saya. Maka dengan dari konsultan dari akuntan itu mengatakan akan untung, otomatis saya akan memilih untuk menetapkan metode Vivo sebagai sistem akuntansi dalam perusahaan saya, karena itu sudah membuat keuntungan. Lalu bagaimana dengan kasusnya berkebalikan dari sebelumnya? Misalnya sebagai contoh, di dalam sistem akuntansi perusahaan saya itu menggunakan metode LIFO. Lalu dalam model prediksi pengguna dilihat laporan keuangannya. Laporan keuangan dinyatakan bahwa setelah mengalami rugi sebesar 500 juta sekian. Nah, setelah saya meneliti dan melakukan riset bagaimana kerugian dari perusahaan saya, dan saya menganalisa soal laporan keuangan saya, tentu kan saya akan berpikir, oh ini pasti ada kerugian nih, ada kesalahan nih di dalam suatu sistem akuntansi yang saya gunakan. Maka kemudian di berikut harinya saya akan mengatakan pada pihak internal dan eksternal perusahaan saya bahwa saya akan memilih untuk mengganti sistem akuntansi saya dari LIFO menuju Vivo dengan harapan bahwa itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, keputusan saya untuk mengubah dari LIFO ke Vivo itu adalah di tahap 3, yaitu model keputusan pengguna. Maksud pengguna di sini itu ingat adalah mereka yang memperhatikan laporan keuangan untuk performa perusahaan agar memperoleh keuntungan. Tujuan dari perusahaan itu adalah mencari untung tentunya kan, tidak mungkin mencari rugi. Makanya dengan penggunaan teori normatif ini, pemilik perusahaan dan pihak eksternal juga dapat terbantu dalam menyelesaikan sebuah masalah akuntansi yang berjalan di dalam perusahaannya. Sehingga dengan berjalannya ini, teori normatif ini bisa membantu pihak-pihak dari internal maupun eksternal perusahaan untuk mengurangi resiko dari kerugian yang akan ditimbulkan dalam suatu bisnis atau perdagangan. Berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori positif. Teori positif itu dia itu muncul dan diperluas itu selama tahun 1970-an. Nah, teori positif itu dia itu berdasarkan pengalaman atau fakta dari dunia nyata. Maksudnya di dalam teori positif ini adalah kita mengambil acuan itu pengalaman kita dan fakta yang telah terjadi di lapangan. Misalnya sebagai contoh, saya membeli bahan dari tempat X dengan harga 15.000, taruhlah harganya 15.000. Lalu kemudian saya menjual barang tersebut, saya olah dulu dengan beban-beban yang saya tentukan, itu sebesar 5.000 dan jadilah barang jadi. Kemudian saya jual harga dari per barang itu 20.000 dengan kuantitas penjualan sebesar 4 unit. Nah, saat saya menjual itu kan penjualannya 20 dikali 4, hasilnya 60.000. Kalau kita pakai sistem untuk memperoleh keuntungan, bisa kita kurangi 60.000 ini dikurangi 20.000. 20.000 ini dapat dari mana? Didapatkan dari biaya pembelian bahan baku dan ditambah beban-beban yang telah kita gunakan untuk mengolah bahan tersebut. Nah, dari hasil penghitungan kita dapatkan 20.000. 20.000 ini adalah keuntungan. Nah, untuk seterusnya saya akan melakukan hal yang sama. Dan itu juga mengalami
tidak mengalami perubahan apapun. Hasilnya tetap berputar di tempat yang sama, yaitu 20.000, 20.000, 20.000, dan itu akan menjadi keuntungan saya selama saya berjalan. Nah, dari keuntungan ini saya sudah menerapkan yang disebut teori positif, karena saya belajar dari pengalaman dan fakta di dunia nyata berdasarkan apa yang telah saya lakukan. Lalu, di dalam teori positif ini, itu juga menjelaskan alasan kita untuk praktik di saat ini. Nah, maksud dari menjelaskan alasan kita untuk praktik di saat ini itu adalah bagaimana kita terus melakukan produksi yang tadi saya contohkan itu secara terus-menerus karena memperoleh untung. Alasannya adalah dengan memperoleh untung sebesar 20.000 itu sudah lumayan besar dari biaya yang saya keluarkan. Bahkan bisa dibilang lebih dari 2 kali lipatnya. Nah, dari hasil itu sudah menjadi alasan saya mengapa saya harus melakukan ini, melakukan proses yang berulang-ulang ini untuk memperoleh keuntungan dan pemasukan. Itulah yang saya pakai, penjelasan yang saya berikan atau alasan yang saya berikan itu sudah saya terapkan teori positif. Dan dalam teori positif itu, dia juga dapat memprediksi peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Maksud di sini memprediksi peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan adalah, yaitu bagaimana pihak akuntan memprediksi peran informasi akuntansi tersebut dan juga melakukan pengambilan keputusan pada saat dia melihat laporan keuangan. Sebagai contoh, saya menyewa jasa asing untuk melihat laporan keuangan saya. Laporan keuangan saya diprediksikan akan mengalami kerugian sebesar 5.000. Otomatis dalam penganut teori positif, saya akan memilih untuk mengambil keputusan untuk berhenti berproduksi karena akan dapat hasilnya negatif. Nah, dari hasil ini negatif ini, saya akan berpikir untuk menggantikan produksi saya yang lain dengan yang baru, dengan yang tentunya untuk mencari profit. Berikutnya, untuk teori positif ini dia memiliki banyak sekali perbedaan. Sebagai contoh kita bandingkan saja teori positif dengan teori normatif. Di sini dalam teori positif itu perbedaannya dengan teori positif dan normatif itu adalah yang pertama, teori normatif ini bersifat preskriptif. Preskriptif itu adalah di mana itu hanya berpengaruh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan itu bersifat pemerintah. Sementara untuk teori positif itu dia bersifat deskriptif, explanatory atau prediktif. Jadi kalau teori normatif itu dia itu sebelum dia memberikan udah ada perintah. Kalau teori normatif itu teori positif itu dia tuh bersifat selalu menjelaskan, selalu berusaha untuk menjelaskan bagaimana nanti ke depannya, dan itu ditambah dengan yang disebut prediktif. Prediktif di sini itu adalah di mana kita harus memprediksi di masa depan apakah akan mendapatkan hasil yang baik ataupun hasil yang buruk dalam prediksi. Berikutnya. Sebentar, nyalain lampu. Sebentar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif yang berbeda dalam teori normatif dan teori positif. Yang pertama itu berdasarkan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah di sini itu bisa dilihat di PPT, itu dia memiliki asumsi yang melekat bahwa dunia yang akan teliti adalah realitas objektif. Maksud dari poin ini adalah kita harus berasumsikan bahwa dunia yang akan kita teliti itu bersifat realitas dan itu bersifat objektif. Maksudnya bersifat realitas dan objektif itu adalah itu bersifat nyata dan itu bisa kita hitung atau kita tahu ini bagaimana realitanya dan kita tahu bagaimana seberapa objektifnya dan seberapa benar-benarnya contoh lingkungan dunia yang akan kita jadi bahan penelitian. Misalnya sebagai contoh perusahaan industri jasa. Industri jasa di sini bisa dilihat bahwa jasa ini akan berkembang di
pihak perdagangan jasa, yaitu jasa kirim. Nah, kalau kita sebagai peneliti, kita harus memberikan asumsi bahwa jasa kirim ini itu bersifat realitas dan itu sudah dipakai di seluruh sendi-sendi kehidupan. Nah, realitas ini sudah termasuk sebagai pendekatan ilmiah kita sebagai peneliti. Lalu yang kedua adalah dilakukannya dengan hipotesis tambahan. Maksud di sini dari hipotesis tambahan itu adalah di mana kita berspekulasi terlebih dahulu. Kita mengeluarkan sebuah hipotesis. Biasanya dalam sebuah peristiwa kita pasti akan berpikir-pikir kenapa bisa menjadi seperti ini. Lalu kita menyimpulkan, oh jadi begini caranya. Nah, di sini kita ambil contoh perusahaan jasa. Kita dengan kebingungan berpikir, kenapa banyak sekali orang memakai perusahaan jasa dibanding mereka harus membeli sendiri. Nah, muncullah pemikiran kita, oh jadi orang ini memakai perusahaan jasa tersebut karena jaraknya yang jauh sebagai contoh. Nah, dengan jaraknya sebagai jauh, tentu kan semua orang tidak mungkin bisa menjapainya. Sehingga mereka membutuhkan perusahaan jasa kirim untuk mengirimkannya. Nah, dari pengiriman ini, dari apa yang telah saya sebutkan ini, itu adalah hipotesis. Hipotesis itu bersifat satu. Bagaimana dengan tambahannya? Kalau dengan tambahan, sebagaimana dibilang, misalnya jaraknya jauh. Yang kedua, sebagai tambahan, biaya kirim itu akan lebih murah. Kenapa? Karena biasanya harga yang kita pakai atau harga yang kita beli kan harganya mahal. Mungkin dengan jasa kirim kita hanya tinggal membeli dan membayar harga barangnya saja. Kadang ada perusahaan yang membebaskan jasa kirim. Kadang ada juga yang memberikan jasa kirim. Lalu kita pikirkan lagi dari apakah kita harus menggunakan jasa kirim atau tidak dengan jarak yang jauh. Makanya kebanyakan orang akan berpikir lebih instan. Semakin instan perkembangan zaman, semakin singkat pula pemikiran kita, karena dengan mudahnya teknologi ini memberikan barang-barang yang instan atau cepat sampai, maka kita akan memilih yang cepat sampai dibanding kita harus menunggu lebih lama untuk diproduksi. Dan yang ketiga, kita harus memiliki asumsi tersirat bahwa teori yang baik itu berlaku dalam keadaan yang konstan di seluruh perusahaan, industri, dan waktu. Maksud dari teori yang baik dan berlaku dalam keadaan yang konstan di seluruh perusahaan itu adalah itu terjadi di saat itu juga. Teori yang kita munculkan itu terjadi di saat di mana perusahaan itu sedang mengalami suatu kejadian atau event di dalam perusahaan itu sendiri. Dan itu biasanya di waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam kasus penutupan buku, biasanya tuh berdasarkan apa yang telah saya lihat, kebanyakan dari perusahaan itu akan berusaha untuk semangat dan berusaha untuk mempercepat pelaporannya karena mereka udah mau tutup buku dan akan membuka buku yang baru. Nah, untuk melaporkan performa atau tutup buku, otomatis semua beban atau semua biaya yang belum dicatat otomatis kan harus segera dicatat dan dimasukkan ke dalam akuntansi pembukuan. Nah, di situ kita sudah berpikir teori positifnya bahwa sebuah tersirat dari asumsi ini itu berlaku saat keadaan konstan. Keadaan konstan itu di saat perusahaan tutup buku. Nah, teori yang positifnya itu dia berlaku bagaimana sifat dari karyawan-karyawan tersebut saat mengalami tutup buku. Apakah mereka akan mencatatnya dengan semangat karena terkejar deadline atau sebaliknya karena memang harus dilaporkan langsung. Itu adalah salah satu contoh dari teori positif. Berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kritik terhadap metode ilmiah. Nah, kritik dalam metode ilmiah ini biasanya berdasarkan penelitian statistik skala besar dan cenderung menyatukan semuanya. Maksud dari penelitian statistik skala besar dan cenderung menyatukan semuanya itu biasanya dalam suatu kejadian-kejadian tertentu. Sebagai contoh, laporan keuangan, kita melakukan penelitian statistik. Berapa sih performa perusahaan dalam memperoleh keuntungan di perusahaan selama tahun 2021? Berarti kan kita harus mencari tahu jejak dari akuntansi per bulannya kan, untuk mengetahui berapa sih keuntungan per bulannya dalam perusahaan ini.
Nah, dari situ kita harus melakukan penelitian skala besar. Kenapa dibilang skala besar? Karena dia itu dalam perusahaan itu dia menyangkut laporan keuangannya itu menyangkut banyak hal. Salah satunya apabila misalnya sebagai contoh perusahaan ini dia punya anak perusahaan, otomatis kita harus memperhatikan laporan keuangan konsolidasinya kan. Laporan konsolidasi itu kita tahu bagaimana panjangnya. Nah, di situ kita bisa memperhatikan setiap keuntungan, laporan keuntungan dari setiap perusahaan yang dikonsolidasikan di laporan keuangan tersebut. Nah, dengan memperhatikan tingkatan penelitian dari per bulan, kita bisa mengambil statistikanya dan grafik perkembangannya dari keuntungan perusahaan tersebut. Dan yang kedua, biasanya itu dilakukan di lingkungan yang sering jauh dari dunia atau perhatian akuntan. Maksud dari jauh dari dunia atau perhatian akuntan ini biasanya di luar dari nalar akuntan. Jadi kadang dalam beberapa kasus ada beberapa yang tidak bisa dicapai di perhatian akuntan. Maksudnya akuntan di sini kan kadang ada koridor-koridor tertentu. Sebagai contoh koridor kedokteran, kan itu tidak mungkin dong kita membuat kritik terhadap metode ilmiah saat itu bukan dalam perhatian akuntan kita. Kan biasanya akuntan itu berfokus kepada pemberian jasa audit keuangan dan sebagainya. Sebagian besar adalah itu. Nah, kalau misalnya untuk data statistik soal pasien di kedokteran itu berbeda, bukan di bidang kita, otomatis itu bukan tanggungan kita. Nah, dari poin kedua itu adalah salah satu contohnya, yaitu bagaimana kita mengkritik terhadap metode ilmiah yang bukan perhatian akuntan. Berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan naturalistik. Dalam pendekatan naturalistik ini, dia itu menyiratkan bahwa tidak ada asumsi atau teori yang terbentuk sebelumnya. Dan yang kedua itu berfokus pada masalah dunia nyata spesifik perusahaan. Nah, maksud dari dua poin ini itu menjelaskan bahwa dalam kita memperhatikan sebuah peristiwa, dari kita itu tidak ada asumsinya awal-awal. Kita hanya sekedar melihat saja peristiwa, misalnya sebagai contoh, peristiwa tentang keuntungan perusahaan yang bersifat menurun drastis. Awalnya kita hanya melihat saja kan, bukan memberikan teori atau asumsi sebelumnya. Maksud dari di situ itu dia tidak bersifat tidak memberikan asumsi terlebih dahulu, jadi kita cuma menyimpannya sebagai pertanyaan, mengapa perusahaan ini mengalami keuntungan yang menurun, lalu mengapa juga perusahaan ini bisa saja bertahan walau kondisi keuntungan itu dia bersifat menurun. Dari poin pertama itu adalah salah satu contohnya. Kita hanya bersifat mencoba memberikan pertanyaan di pikiran kita, bagaimana dan mengapa itu terjadi, bukan memberikan asumsi dan teori. Dan yang kedua itu adalah fokus pada dunia nyata spesifik perusahaan. Maksud dunia nyata spesifik perusahaan adalah sebagai contoh yang tadi, yaitu bagaimana perusahaan bisa bertahan sementara laba atau keuntungannya bersifat menurun. Itu adalah salah satu dunia nyata spesifik perusahaan. Berikutnya. Ada beberapa cara alternatif memandang dunia, yaitu biasanya kita sebut sebagai kategori anggapan. Yang pertama yaitu realitas sebagai struktur beton. Kalau kita membahas realitas sebagai struktur beton, itu adalah kerangkanya. Misalnya dalam suatu realitas kita berpikir bahwa struktur beton itu sebagai pembangunan rumah. Dalam membangun rumah kan kita harus membangun struktur betonnya. Apakah beton ini kuat atau tidak? Kalau beton ini kuat, maka rumah itu akan berdiri kokoh. Sementara kalau betonnya lemah atau tidak kuat, rumah itu akan bisa hancur. Nah, di dalam kategori anggapan ini, dalam sebuah realitas atau suatu peristiwa itu kita harus menganggap semua itu bersifat berstruktur, dimulai dari kerangkanya. Misalnya dalam suatu kejadian perusahaan mengalami kebangkrutan. Mengapa bisa terjadi bangkrut? Kita telusuri. Oh, jadi pertama kali terjadi bangkrut itu yang pertama karena adanya penggelapan dana. Yang berikutnya itu terjadi penyelewengan dana di penjualan dan penyeludupan dana dari luar atau menghutang sebanyak sekian juta yang mengakibatkan
perusahaan tidak dapat membayar hutangnya. Nah, dan berikutnya itu adalah di mana perusahaan menyatakan bahwa sedang pilot dan akan menutup perusahaan dan operasionalnya. Nah, dari tiga proses yang saya contohkan ini, tiga proses ini itu adalah struktur betonnya yang akan struktur beton di mana struktur beton ini adalah dampak dari kebangkrutan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, realitas harus kita anggap sebagai proses yang konkret. Kenapa kita harus anggap realitas sebagai proses yang konkret? Karena realitas itu tersebut itu nyata, nggak mungkin itu bersifat hanya maya atau tidak bisa kita lihat atau hanya halusinasi saja, nggak bisa. Kalau dalam kita memperhatikan sebuah realitas, sebagai contoh realitas perusahaan, manajemennya baik dan itu sudah terbukti di laporan manajemen, maka itu disebut sebagai realitas yang prosesnya konkret karena sudah ada bukti manajemennya dan itu sudah tertulis dan kemungkinan dalam laporan keuangan itu pasti sudah diaudit kan. Dengan adanya audit ini mereka sudah mendefinisikan bahwa ini telah terapprove dan sudah disetujui bahwa ini benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi itu adalah bersifat konkret. Lalu yang ketiga yaitu realitas sebagai bidang informasi kontekstual, yaitu di mana dalam sebuah realitas atau event yang terjadi itu ada biasanya informasi kontekstual yang tersirat di dalam suatu aktivitas perusahaan. Yang keempat itu adalah realitas sebagai wacana simbolik. Maksud dari wacana simbolik ini itu dia sebagai maskotnya dalam suatu peristiwa. Sebagai contoh, KFC itu maskotnya General Danvers kan. Nah, General Danvers ini itu dalam suatu perusahaan itu dia ada sebagai simboliknya. Dan wacana di dalam dalam produksi KFC itu adalah wacananya. Jadi, dalam realitas perusahaan itu yang menjadi simbolik adalah tokohnya dan yang jadi wacana itu adalah prosesinya. Lalu yang kelima itu adalah realitas sebagai konstruksi sosial. Maksud dari realitas sebagai konstruksi sosial itu adalah bagaimana dalam suatu realita itu berpengaruhnya ke dalam lingkungan sosial. Sebagai contoh, misalnya, semoga tidak terjadi ya. Bagaimana kalau kasusnya Bank BRI itu kolaps atau bangkrut? Kalau misalnya kita pikirkan Bank BRI kolaps atau bangkrut, otomatis semua perekonomian di Indonesia akan terganggu karena banyak sekali akun-akun dari customer BRI itu kan banyak yang mendaftar di situ. Karena dia bangkrut, otomatis dia akan kehilangan uangnya dan itu akan menyebabkan konstruksi sosial kita dalam bernegara akan menjadi berpengaruh atau bisa saja bermasalah. Nah, di sini dari satu contoh BRI ini itu dia sebagai realitasnya itu sebagai konstruksi sosial di mana dia menopang konstruksi sosial ini agar tetap berdiri kokoh. Dan yang keenam itu realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Maksud dari proyeksi imajinasi manusia itu adalah di mana realitas ini sebagai prediksi untuk masa depan manusia. Sebagai contoh, dalam laporan keuangan. Laporan keuangan misalnya kan ada yang namanya forecasting atau prediksi. Di dalam forecasting kita harus bisa memperhatikan dulu bagaimana nanti kalau di masa depan penjualannya diasumsikan penjualannya adalah naik. Otomatis itu kan berpengaruh kan kepada seisi laporan keuangan dan itulah yang menjadi maksud dari proyeksi imajinasi manusia. Next. Berikutnya. Nah, untuk tadi penjelasan yang sebelumnya itu dalam suatu kategori kita kelompokkan jadi beberapa bagian. Untuk kategori pertama itu biasanya lebih tepat dengan pendekatan saintifik. Maksud dari pendekatan saintifik itu adalah pendekatan yang bisa dihitung atau bersifat menggunakan ilmu eksak seperti perhitungan. Jadi kita bisa membuat pendekatannya ini bersifat saintifik dan dengan pendekatan saintifik itu akan mempermudah kita dalam membuat konstruksi karena dengan menghitung bentuk-bentuk saintifik atau bagaimana prosesnya, berapa biayanya dan sebagainya itu bisa membantu kita membuat laporan menjadi lebih matang.
Sementara untuk kategori 4 dan 6 itu dia bersifat pendekatan naturalistik, yaitu yang bersifat pendekatan pendekatan sosial. Karena pendekatan dalam kategori 4 dan 6 ini lebih tepat ke arah pendekatan sosial, yaitu sebagaimana personalia atau personal orang-orang yang menanggapi dalam suatu realitas tersebut. Berikutnya. Nah, ini adalah salah satu tabel dari komparisi antara scientific dan naturalistik. Dalam asumsi ontologikal, di scientific research itu menyatakan bahwa realita itu bersifat objektif dan konkret, yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kita tahu bahwa akunting ini itu bersifat realitas yang objektif. Karena apa? Biasanya dalam akunting ini dia memberikan angka yang tepat dan itu bersifat objektif, tidak ada unsur subjektif, karena itu kan bersifat apa yang telah kita keluarkan itu adalah nilai yang telah kita keluarkan kan. Otomatis dengan nilai yang kita keluarkan itu akan dicatat di dalam buku. Nah, nilai yang dicatat di dalam buku itu bersifat objektif, tidak ada pengurangan. Itu berbeda lagi dengan kasus itulah teori akuntansi. Sementara kalau kita mendekati dengan teori naturalistic research, ini dia bersifat reality ini dia bersifat socially construct and a product of human imagination. Maksud dari penjelasan ini itu adalah berdasarkan konstruksi sosial dan itu berdasarkan imajinasi manusia. Jadi ini lebih ke arah pendekatan ke manusianya. Jadi kita melihat sebuah fenomena itu berdasarkan sudut pandang manusia dan bagaimana manusia menanggapi itu, yaitu yang disebut human imagination. Lalu di dalam naturalistic research itu dinyatakan bahwa akunting itu bersifat membangun realitas. Benar ini membangun realitas karena dengan bersifat struktural dan bersifat sistematis atau urutannya tepat, itu sudah menciptakan sebuah realitas yang telah direncanakan. Itu sebagai contohnya. Lalu apabila kita melihat dari pendekatan epistemologikal, biasanya itu dalam scientific itu dia piecemeal advance of knowledge. Maksud dari piecemeal of advance of knowledge ini dia itu adalah bagian dari sebuah pengetahuan dan itu bersifat reduksitism dan itu bersifat untuk mengetes hipotesis individual. Dan ini dia dilindungi dengan generalisasi dari hukum. Maksudnya adalah dalam teori saintifik itu dia bersifat dari pengetahuan kita, lalu itu bersifat reduksionis, dan dengan adanya sifat reduksionisme ini, dia akan membuat kita untuk mengetes bagaimana hipotesis kita mengenai suatu peristiwa yang dilindungi dari hukum. Sementara kalau dalam pendekatan naturalistik itu bersifat holistik atau bersifat kalau saya bilang lebih ke arah spiritual yang lebih tepat, dan yang kemudian dijelaskan bahwa kompleksitas dari dunia itu tidak bisa dijelaskan berdasarkan reduksi dan itu tidak bisa dijelaskan dengan hukum. Mengapa demikian? Karena itu bersifat natural atau spiritual kita, bagaimana kita menanggapi sebuah peristiwa apabila mendekatkan menggunakan natural research dalam pendekatan epistemologikal. Lalu bagaimana dengan metodologi? Metodologi dalam scientific research itu dia bersifat struktural atau bertahap dan bersistematis, yang dari A sampai Z itu bersifat terurut. Yang kedua itu dia priornya kepada base theoretical, itu adalah inti dari teoris, dan itu bersifat empiris atau validasi empiris dan ekstensi. Jadi bersifat empiris itu maksudnya adalah bersifat yang sebenarnya terjadi dan itu ada penjelasan lebih lanjutnya. Sementara kalau natural research itu dia bersifat tidak terstruktur dan tidak ada teorinya. Lalu bagaimana dengan metodenya? Kalau untuk scientific itu dia bersifat sintaksis menggunakan formula-formula seperti salah satu contohnya kalkulator yang punya banyak formulanya. Lalu kemudian bersifat empirical induksi dengan bentuk hipotesis. Maksudnya di sini dengan pola pikir empiris kita bersifat menggunakan hipotesis, dan biasanya itu dia menggunakan metode statistik yang masih relevan. Sementara di dalam naturalistic research itu dia bersifat studi kasus, lalu pendekatannya berdasarkan
flexibility atau lebih tepatnya ke arah fleksibel atau bebas, dan yang terakhir itu berdasarkan dari pengalaman. Berikutnya. Nah, di sini adalah pendekatan ilmiah terhadap akuntan, yaitu bagaimana apabila terjadi kesalahpahaman tentang tujuan. Yang pertama itu, jadikanlah ilmuwan dari praktisi akuntan. Ini tidak bisa karena kadang orang berpikir ilmuwan itu adalah orang yang bekerja di bidang biologis atau yang lain. Padahal kenyataannya itu peneliti itu sama saja dengan praktisi. Berarti di sini akuntan bisa saja sebagai peneliti. Namun koridornya bukan di bidang biologis, melainkan lingkungan sosial dan lingkungan keuangan. Nah, dalam catatan sebagai contoh akuntan tadi, itu sebenarnya adalah tujuan dari peneliti akuntan itu adalah berkeinginan untuk kebenaran yang mutlak. Maksud dari kebenaran yang mutlak ini adalah kebenaran yang benar-benar tidak bisa terbantahkan. Sebagai contoh, dalam ilmu eksak seperti hitungan, kita diberikan contoh 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu adalah kebenaran yang mutlak, karena tidak mungkin dong 1 tambah 1 jadi 3 di dalam ilmu eksak. Padahal kita tahu ilmu eksak itu tetap 1 tambah 1 adalah 2. 1 tambah 1 tambah dengan 2 ini itu bersifat mutlak. Next. Berikutnya. Lalu untuk pendekatan ilmiah terhadap akuntansi ini, yang pertama itu metode ilmiah tidak mengklaim memberikan kebenaran. Maksud dari tidak mengklaim memberikan kebenaran adalah dalam akuntansi ini tidak, menurut saya itu bersifat bagaimana kita menyatakan hal yang sesungguhnya, bukan berarti kebenaran. Maksud memberikan kebenaran ini adalah bagaimana keputusan kita bagaimana kita mengambil keputusan dalam suatu event. Sebagai contoh, saya sebagai akuntan, saya memberikan laporan apa adanya, dan itu tidak ada namanya penyelewengan atau apapun. Nah, saya hanya memberikan data saya kepada orang klien saya. Otomatis saya tidak mengklaim bahwa data itu memberikan kebenaran. Tidak, itu tidak, saya tidak mengklaim kebenaran karena saya menyatakan apa yang benar yang saya catat di laporan saya. Maksud dari mengklaim kebenaran ini adalah di mana si penglihat laporan saya itu harus mengklaim apakah ini benar. Itu adalah yang dimaksud dari metode ilmiah tidak mengklaim memberikan kebenaran. Dan yang kedua, ini mencoba dari pendekatan ilmiah ini, itu dia bersifat mencoba memberikan bukti persuasif dan dapat menggambarkan atau menjelaskan atau serta memprediksi. Maksudnya di sini dengan dia memberikan bukti dengan tujuan bahwa buktinya ini dapat sebagai alat untuk mengajak seseorang untuk dapat berpikir secara lebih matang dan realitas. Sebagai contoh, saya sebagai akuntan, saya memberikan laporan saya kepada klien saya. Klien saya melihat bahwa datanya ini bagus dan ternyata benar sesuai faktanya. Lalu data yang telah saya berikan ini sebenarnya itu adalah bersifat persuasif, dan itu menggambarkan dan menjelaskan atau prediksi bahwa nanti di laporan itu dituliskan akan mendapatkan untung. Otomatis orang yang telah klien saya menerima laporan itu akan memilih untuk melanjutkannya, yaitu dengan menjelaskan alasannya, dan dia yakin bahwa prediksinya saya adalah benar dan mungkin prediksi yang dia akan pilih dari saran saya akan dia pakai, dan itu akan terbukti di masa depan berikutnya. Next. Selanjutnya. Nah, ini adalah masalah untuk teori audit konstruksi. Sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa auditing itu adalah proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi. Jadi, auditing itu bagian dari proses di mana kita memverifikasi data yang telah diinput dalam suatu pencatatan akuntansi. Next. Nah, biasanya dalam masalah untuk teori audit konstruksi, di sini auditor itu dia memberikan opini atas yang pertama,
apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku? Atau yang kedua, apakah pernyataan tersebut memberikan pandangan yang benar dan adil? Nah, di sini ini adalah beberapa problema kita sebagai auditor, yaitu apakah laporannya sesuai dengan kerangka laporan yang berlaku. Maksudnya itu adalah kita membuat audit. Apakah laporan audit yang kita berikan ini untuk klien kita ini sesuai nggak sih dengan laporan yang berlaku, yang laporan keuangan yang berlaku di perusahaan? Misalnya perusahaan kita memakai audit FIFO. Terus kita memakai jasa laporan audit LIFO. Apakah itu sesuai? Enggak kan? Karena itu enggak sesuai, otomatis kita harus mengubahnya audit kita. Audit dengan metode FIFO yang disamakan dengan laporan keuangan perusahaan, yaitu FIFO. Nah, dengan adanya kesamaan ini, itu menciptakan sebuah sinergi dalam pelaporan. Lalu untuk pernyataan tersebut apakah memberikan pandangan yang benar dan adil, itu adalah akan terjadi di saat di mana terjadi pengambilan keputusan. Sebagai contoh yang tadi saya bilang, saya menggunakan audit laporan FIFO. Perusahaan saya menggunakan laporan FIFO. Saya memberikan laporan FIFO ini menguntungkan. Lalu kemudian perusahaan ini menjalankan keputusan saya sebagai contoh, sebagai pilihan untuk mengambil keputusan. Dan ternyata benar, keuntungan perusahaan mendapatkan keuntungan. Nah, kenyataan saat dia mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu, setelah saya memberikan prediksi, itu adalah pernyataan bahwa audit ini telah memberikan pandangan yang benar dan itu bersifat adil. Adil itu sesuai dengan apa yang telah akan disampaikan dan apa yang telah diberikan dan yang akan diterima. Berikutnya. Lalu untuk masalah teori audit konstruksi itu berlaku juga era normatif akuntansi yang bertepatan dengan pendekatan normatif teori audit. Maksudnya di sini itu dia era normatif akuntansi itu dia selalu berdekat sekali dan itu sangat tepat dengan pendekatan normatif dari teori auditing. Nah, dalam teori auditing itu sebelum positif akuntansi itu telah menyebabkan pendekatan positif untuk teori audit. Jadi era normatif berdekatan dengan teori audit. Sementara untuk teori positif itu dia pendekatannya teori positif itu dia memakai pendekatan positif untuk dipakai dalam teori audit. Jadi pendekatan normatif lalu pendekatan normatif lalu kemudian teori positif, pendekatan positif, kemudian audit. Nah, itu menjadi suatu kesatuan garis yang bisa kita dapat dari poin-poin ini. Berikutnya. Nah, ini adalah ringkasannya bahwa banyak pendekatan yang berbeda untuk perumusan teori dalam akuntansi. Sebagaimana kita lihat tadi, dalam pendekatan ada salah satu contoh, pendekatan natural dan pendekatan saintifik. Ada juga pendekatan sintaksis dan semantik. Itu adalah banyak sekali pendekatan yang bisa kita pakai untuk sebagai perumusan dalam suatu teori. Nah, dalam suatu evolusi teori akuntansi itu bersifat positif melawan normatif dan ilmiah melawan naturalistik. Karena dia tuh positif itu dan ilmiah itu dia bersifat saintifik. Karena dia itu bisa dijelaskan berdasarkan penghitungan. Sementara normatif dan naturalistik itu bersifat sosial. Jadi lebih ke arah pendekatan human atau research sebagai contoh. Untuk teori positif dan ilmiah, akuntansi pendekatannya positif dan ilmiah. Karena dia menggunakan angka untuk menghitung laporan keuangan. Sementara untuk normatif dan naturalistik sebagai contoh, ini bagaimana manajerial sumber daya alam sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu kita bisa dekatkan dengan teori normatif dan naturalistik, yaitu pendekatan sosial. Kita bisa bertanya kepada pekerjanya, bagaimana sih kamu bekerja di divisi ini, apakah mengalami masalah atau tidak. Itu bisa dijelaskan dengan teori sosial atau pendekatan sosial. Berikutnya. Nah, istilah ini adalah istilah dan konsep utama dari keseluruhan dari isi dari PPT ini. Yang pertama itu pendekatan pragmatis dan deskriptif, itu sudah dijelaskan di slide awal, dan kemudian pendekatan pragmatis psikologis itu juga sudah dijelaskan di awal. Bagaimana kita bersifat deskriptif itu ya selalu menjelaskan
menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa, sementara psikologis itu dia berusaha untuk mendekatkan kepada kejiwaan atau akal sehat kita atau nalar sehat kita dalam suatu peristiwa. Teori sintaksis dan semantik ini bersifat ke arah ini, ke arah pernyataan laporan keuangan dan juga objektivitas suatu keuangan yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang kedua itu akuntansi biaya historis, ini berdasarkan biaya-biaya historis yang telah dikeluarkan yang tercatat dalam suatu buku yang bersifat historis. Lalu ada teori normatif, teori positif, lalu pendekatan ilmiah terhadap teori, pendekatan naturalistik untuk teori, dan yang terakhir itu adalah teori audit yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.